Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pribadi. Kembali lagi bersama kita di Gabut on the Road. Ketika orang-orang kita berkumpul, maka kegabutan harus terhancurkan. Jadi ceritanya kita mau ngapain nih, Pong? Review. Ini adalah hasil tangkapan kita pas kita herping ya sama tim Karang Taruna Rescue kemarin. Kita mau nge-review hasil tangkapan kita yang kemarin, dan ternyata inilah hasilnya. Sebenarnya gue gak terlalu tertarik ya, walaupun gue suka sama Venomous, tapi gue gak terlalu tertarik. Tapi karena ini bagus ya, jarang juga, udah lama gak kita temuin, kira kita bawa pulang. Ini Pong, bisa di review Pong, corak-coraknya, warna-warnanya tuh. Ini Rhodopis subminiatus dari keluarga Ratricidae. Tadinya gue pikir ini kolibrid ya. Kalau nggak salah soalnya dulu juga emang masuknya ke familiar kolibrid. Cuma sekarang udah pisah aja dah. Udah keluar dari zona itu. Soalnya ular picung ini kategori berbahaya dan berbisa tinggi, Cok. Nah, ini coraknya nih. Jadi ciri-ciri ular ini dari kepala hijau warnanya dan leher merah. Sisanya baru motif kecoklatan. Ularnya asik. Kenapa gue bilang asik? Soalnya karakternya kayak gini nih. Giras naon, Pong? Lincah ya, Pong ya? Pong. Trek icing. Hah? Trek icing. Tadek kecil, tadek kajedog. Ular ini penjaga populasi katak, kodok, sama cicak-cicak. Dia juga makan ikan juga sih. Untuk habitatnya di dekat-dekat perairan. Tapi dia bukan ular semi akuatik ya, sama kayak elang atau kadut. Dia enggak, dia di daratannya, cuman nggak jauh-jauh dari air. Biasanya kita nemunya di sawah-sawah, tapi ini kemarin kita dapet di spot kita ya, Bang ya. Di atas semak-semak. Tadek icing warna ya. Rhodopis subminiatus Ratricidae. Wih, gokil. Dia baru habis shading, Cok. Jadi setelah kita dapet pas malam-malam itu kemarin 3 hari dari itu ternyata dia shading. Jadi ular ini yang bikin unik apa? Selain dia berbisa tinggi, dia juga beracun, Cok. Jadi kalau misalnya dia makan katak, makan kodok budu kan kulitnya beracun. Nah, si racun itu jadi senjata buat dia, jadi kayak disadap. Jadi kalau misalnya lo keracunan, langsung aja gigitin pakai ini biar kesadap. Kagak, jangan bahaya, Cok. Ini nggak bisa nyadap racun yang kena di badan lo. Enggak, tapi dia bakal nambahin lagi anjir. Udah keracunan, kebisaan juga lu ntar. Wih, karakternya gokil banget asli. Bisa. Asik ya. Ular ini udah jarang banget gue temuin ini ke sesi Awi minta katanya kalau misalnya ada bicung bawa balik ya kan. Gara-gara dia ngeliat story Mario di IG nih. Katanya ular apaan ini bro, bagus bro. Kata gue bicung. Nah dia pengen hunting sama kita cuma kagak sempet. Jadi kita tinggal waktu itu. Oke ya. Susah nge-reviewnya soalnya dia nggak bisa diem, nggak bisa anteng. Untuk penyebaran dia bisa kita temuin di Jawa, Sumatera, Kalimantan sama Sulawesi. Dia hidup sampai ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Lumayan ya? Iya. Berarti di gunung-gunung yang ada airnya masih bisa kita temuin. Ular ini jarang nyerang, tapi kadang-kadang suka nyerang juga. Kagak kebaca kadang-kadang, Cok. Dia jarang gigit, tapi suka gigit juga. Nah, kan jatuh dia. Tuh, giras banget nih, Cak. Habis makan, barusan makan dia. Gue iseng tadi nemu cicak, gue masukin ke kontainer. Ternyata dilahap sama dia. Wih, gokil. Tadinya pengen gue jadiin pakan Buarus candidus ya, rolling ya. Tapi pas dipikir-pikir, kayaknya sayang dah. Soalnya kemarin pas kita dapat pucuk yang gede itu jumbo Kong, yang 2. Itu kagak dimakan, Cok. Cuma dimatiin doang sama oling kita.
Makanya kalau misalnya gue masukin ke sana buat makan, takutnya nggak dimakan doang. Soalnya jarang kita dapat picung. Wih, gokil ya. Nah, ini boleh di-review kulitnya, coraknya, palanya, picung. Ingetin namanya picung. Picung itu berbisa dan beracun. Serba bisa. Serba bisa, banyak bisanya. Banyak racunnya juga. Ular ini aktifnya di siang hari, Cok. Itu kan kalau misalnya pas kemarin gua taruh di rumah kan gate-nya gua pakai buat walling ya. Jadi ini gua taruh di akuarium. Dia benar-benar aktif. Giras, jalan terus kalau siang-siang. Kan kalau malam biasanya dia mungkin cuma karena mungkin keganggu ya, jadi giras juga akhirnya. Ada lagi yang mau ditanyain, Pong? Dari golongan apa anjing? Golongan apanya? Ini masuk golongan Piper apa gitu? Agak dia Natrisidae. Natrisidae beda lagi. Kalau Piper kan Viperidae. Colibridae. Dan ini Natrisidae. Tadinya masuk ke Colibrid. Bukan picung dae. Ada pucung-pucung ya? Picung. Indah banget ya warna. Indah banget warnanya aslinya. Ini batik. Tapi jangan pesona sama keindahannya, Cok. Yang indah-indah juga bisa menyakitkan. Anjing. Serius, lu gak percaya? Tapi kayak batik cing ya, itunya cing ya. Mana? Ini. Maksudnya Kalau ini, oh iya, kalau misalnya mejanya iya batik. Iya. Bukan dari Malaysia ya, bukan. Lu jangan gitu lu. Dia bodo amat, dia suka ngeklaim-klaim kita mulu. Kan di sana kan paruannya Kalimantan, Cok. Pasti ada dong. Lokalitinya. Namanya juga maling. Maling sia. Gak begitu lu. Gimana Di dong? dunia perularan kita semua sama rata. Yang penting cara kita mengedukasi. Gak boleh salah-salah. Minimal kita punya data atau pengetahuan, Cok. Data apa? Pendataan soal ular-ularnya. Dijelasnya ini gimana ya kan, ini berbahaya atau enggak. Itu harus jelas. Soalnya salah info bisa fatal untuk dunia perularan. Resiko terlalu gede. Kita bilang ini nggak berbisa, ternyata orang nonton terus dipegang langsung sama dia, di free handle ya kan, ternyata gigit. Siapa yang mau tanggung jawab? Ular gak bakal bisa tanggung jawab. Tapi sebagian besar ular jarang gigit orang, Cok, kecuali dia keganggu. Kayak misalnya kita provokasi dia nih kan, dia ngerasa gak nyaman terus dia gigit, itu oke. Makanya gue suka bingung kadang-kadang kok ada gitu kasus orang gigit ular gitu. Sebagian besar ular itu bakal gigit ketika dia ngerasa terancam, Cok. Dia bakal lari sebenarnya kalau ngeliat manusia ini aja, dia berusaha kabur nih dari kita ya kan. Nggak bisa diam, beladakan. Bisa kabur. Nah, terus ada kasus orang gigit ular. Nah itu gue bingung tuh di bagian tangan. Mungkin kalau misalnya kayak petani ya di ladang ya kan, dia lagi ngarit lagi apa, ada ular keinjak atau apa, itu hal yang wajar ya. Tapi kalau misalnya di kota orang gigit ular itu gak masuk menurut gue, Cok. Soalnya ular itu bakal gigit lo ketika dia ngerasa terancam. Kalau nggak lupainin kayaknya nggak mungkin dah ada kasus gigitan ular, itu jarang. Soalnya emang lu biasa berkebun, bertani, Bercocok tanam. dan ini bukan sahabat petani ya. Sahabat Soalnya dia kagak makan tikus, makan burung hama ya kan? Sahabat picung. Sahabat orai. Bukan sahabat Noah. Bukan, sahabat orai. Nah ini dia nih. Tuh picung nggak banyak sih ini apa bahasannya. Cuman kalau misalnya buat review udah lumayan sih, buat display juga lumayan nih, bagus. Jadi di sini gue ngejelasin ular yang berbisa itu nggak harus palanya segitiga ya. Palanya segitiga atau kelihatan kayak segitiga itu biasanya dari Piper, karena Piper taringnya di depan, jadi dia ngelipat taring di bagian rahangnya. Makanya palanya segitiga. Sedangkan yang bertaring belakang kayak gini, ini nggak segitiga, tapi dia berbisa. Jadi nggak semua ularnya itu yang berbisa kepalanya segitiga, enggak. Itu kita patahin. Itu mitos anjir. Sedangkan dari ini Natrisidae sama Elepidae itu bentuk kepalanya nggak segitiga kayak Piper. Jadi nggak semua ular yang kepalanya nggak segitiga itu aman ya kan, dan nggak semua ular yang segitiga doang nih yang berbahaya, enggak. Salah lu, makanya tuh. Soalnya tipe taring ada berapa jenis, ada 4. Picung. Picung apa, Cing? Picung leweng. Soalnya picung ada 2, cowok satu lagi picung gunung. Cuman warnanya nggak secerah ini picung gunung. Nggak secara itu. Kok bisa?
mungkin dia kurang hari-harinya kurang bahagia, kurang cerah. jadi nggak cerah. Iya, satu lagi kita ini ya, di sini kita cuma hobi sih ya bro, kita hobi, kita bukan expert atau apa. Jadi sekiranya emang kita dapat ular dari hasil hunting atau apa, makanya kita review, kita jelasin. Di sini gua ngerasa kita paling bener, paling keren. Kita di sini sama-sama belajar cara mengenal ular. Soalnya kalau kemarin-kemarin tuh bahasannya kalau misalnya bahas expert atau apa, legalitas sama inian apa namanya, sertifikasi ya. Gue nggak punya sertifikasi cok. Soalnya sertifikasi itu bisa lu dapat dari lu ikutin acara edukasi, lu duduk, lu nggak berinteraksi, nggak ngapa-ngapain, lu bisa dapat sertifikat. Kita udah lama ya kan main ini, kita hobis, cuman gara-gara kita ikut-ikut acara edukasi, terus rescue ya kan, kita ngamanin ular dari warga dan ngamalin warga dari ular. Tapi lama-lama kok menyenangkan, akhirnya kita tertarik dan ketagihan cok. Gitu ceritanya yang pribadi. Sini kita bukan expert. Gue kali muntah nih asli, abis baru makan pisang barusan. Belum lama pisanin aja. Tadi sempat gue record. Mau megang Bang? Enggak. Pakai hook. Gua retik kecil aja gua. Nanti lu harus terjun ya pas istilah sebelum kita ada acara di Bukit Paseban. Ini buat teman-teman juga nih. Yang tanggal 26 27 Free. Oktober free, wajib ikut sih seru-seruan kita camping di Bukit Paseban. Kita bakal ngisi acara di sana, edukasi, pengenalan, penanganan ular. Kalau yang bisa kita bantah, kita patah-patahkan mitos ya tentang ular. Mitos yang nggak kepake dan pembodohan publik sih sebenarnya yang nggak terbukti. Wajib ikut sih, seru soalnya kegiatannya ada banyak. Cuma kita bakal terjunnya ada siangan ya Pong ya. Kita prepare dulu sekalian, kita kan bawa ular. Jadi takut ularnya mati, jadi kita jalan sore-sore. Kalau siang kan panas, ngokap dia tuh ntar. Takutnya mati, sampai sono mati kan sayang, kasihan. Jadi kita bakal sebelum kita berangkat ke acara, kita bakal hunting dulu, bikin video hunting. Untuk nambah-nambahin koleksi ya, ragam-ragam jenis ya. Paling kita bawa kolibrit, karena waktu itu Mas Bayu sendiri bilang gak boleh bawa Venomus, jadi kita paling bawa kolibrit. Sebenarnya aku pengen bawa ini, bawa albo ya kan, cuman terlalu fatal katanya, terlalu berbahaya buat acara camping. Jadi kita paling bakal bawa kolibrit, kita bakal nyari dulu sama Kang Asep dari Merangawi, sama teman-teman kita tim gabut. Kita bakal ekspor dulu, kita bakal mangkat ke sana. Oke. Nah cara mainnya nih kalau bisa dia naik, turunin hooknya kayak gini bro. Gue ngeliat orang berapa kali ya pakai hook, benar pakai hook. Kalau pas si ular naik ke sini, taruh sama dia hooknya, dia nggak tahu cara nuruninnya. Padahal kalau misalnya dia udah naik, kita posisi kayak gini aja, kita rubah posisinya nih. Kan dia berjalan nih ke tangan. Karena udah sini cowok, dia bingung nuruninnya. Taruh kira itu bahaya banget cowok, walaupun lu pakai hook tuh, kalau misalnya lu nggak tahu cara ngegunainnya, sama aja kayak lu freehand langsung, bahaya anjir. Tapi kalau megang tuh kayak gini, pegang bututnya. Nah, ini aman. Jadi kita ada jarak sama bagian kepala dia nih, ada jarak. Tuh, itu tadi caranya. Kayak model gini aja Cing ya. Apaan? Kan ada ular, kayak orang-orang awam kan nggak ketahu kayak ular masuk ke rumah atau apa gitu ya. Nggak sempet ngasih tahu orang yang bisa gitu, bisa ngambil ular itu gimana gitu. Dia dibunuh, nggak apa-apa kan tuh? Kalau misalnya dia masuk ke pekarangan rumah lu, ke area rumah lu, dan lu nggak ngerti soal ular, lu matiin ular itu lu geprek, itu
hal yang bener sih, langkah yang tepat kalau menurut gua ya. Soalnya keselamatan diri lu lebih penting daripada sini. Tapi misalnya emang lu jarak lu sama komunitas-komunitas ular atau penanganan-penanganan ular kayak damkar atau apa, aksesnya gampang, ularnya kelihatan, boleh tuh lu kontak. Tapi misalnya mereka lambat respon ya, saran gue tetap sih dimatiin aja bro. Soalnya terlalu berbahaya, risikonya terlalu tinggi. Mending kalau ketemunya retik lah gitu ya, kecil. Ya, kalau misalnya ketemunya kayak kolibrit atau Pitonidae itu aman-aman aja. Yang kita ngeri kan kayak gini, Metrisidae lah, Elepidae, Viper. Soalnya masih banyak orang-orang yang Belum ngerti soal ular. Mm-mm. Kalau misalnya lu nemu kan dia masuk ke karang rumah lu gak berani nangkepnya. Lu boleh kontak tuh komunitas-komunitas ular terdekat atau penanganan kayak damkar. Padahal mah gampang loh, cara lu nangkep ular tuh cuman kayak gini tuh. Pakai apaan aja. Kalaupun lu gak punya hook, lu punya apaan aja, entah itu kayu atau apa, cukup jepit lehernya. Nah, kayak gini, jepit lehernya. Setelah itu lu ambil dari bagian kepalanya ya. Tapi cara megangnya juga harus tepat. Soalnya beda ular, cara megangnya beda. Kameramen pun langsung kabur kalau dia turun. Parah. Karena udah ada jarak loh, udah gue kasih jarak loh. Termasuk agresif juga cuma. Agresif enggak, dia aktif, cok. Ada icing. Icing nggak bisa icing. Nah, pasien bagian lehernya kena, hati-hati sama rahangnya. Nah, tuh, sebenarnya gampang. Tuh, coba tadi juga. Soalnya setelah itu dia kalau gagal, dia bakal stres. Setelah kita jepit itu dia bakal gagal. Jadi lebih aman lagi kalau habis kayak gitu kita tutup. Soalnya bakal geladak kalau habis jepit. Makanya gue nggak pakai grab stick, gue pakai hook. Kalau hook tuh dia lebih enjoy, dia nggak ngerasa terancam, nggak kejepit, nggak tersakiti lah intinya. Kalau udah kayak gitu kabur sama main gue tinggalin, biasa banget kan, tolol. Padahal kita main dari 2019 loh, main ular loh. Kita terjun di ular ini 2019 kita mulai aktif untuk berbaur sama masyarakat ya kan. Soalnya sebelumnya ya cuma hobis doang, hobi rumahan, pelihara ya kan, gitu-gitu aja, nggak ada pergerakan. Cuma lama-lama banyak yang kontak ya kan, ada ular masuk nih, kita tanganin. Akhirnya gue mutusin ya udahlah, kita terjun aja akhirnya jadi rescuer sama edukator. Itu pribadi ceritanya. Cuma gue takut, ini gue takutnya apa? Muntah, berhabis madang ya asli. Aman lah. Tuh udah mulai ngantuk, capek mungkin dia lelah. Dan icing sih Dia bakal kita keep kayaknya ya, panjang maksimal ular ini 1 meter 30-an kurang lebih gitu ya, 30 cm, 1 meteran lah. Kita bakal keep, kita bakal lihat kalau misalnya dia bisa sampai gede berarti gokil. Ini kita namain apa Pong? kemarin gua udah namain musang gua. Nama musang ternyata pas musang angel ternyata dia jantan, kan kocak deh anjir. Gak apa-apa lah. Jatuhnya transgender. Anak gue beragam lah ya orang ini. Ngopi. Nah tuh lu liatin aja tuh, lu nikmatin kayak gimana coraknya. Cara menikmati ular tuh ada 2 cok. 1 atraksi, 2 interaksi. Nah ini interaksi, lu boleh nikmatin coraknya dari segi warna ya kan. Capek dia trek icing sih tadinya. Capek habis kebongkak gue sana tuh. Kepalanya gini. Icing sih icing.
kabur pasti kabur. Kalau misalnya ular masuk rumah ya kan, orangnya kabur, nyarinya susah udah. Ini escape nih ya kan, buat ya kan, kabur orangnya, nggak tahu nih kemana ular larinya kemana ya kan, udah fatal anjir. Gue mah nggak gitu cing. Untuk video makannya nanti gua masukin, soalnya tadi juga sebelum kita mulai record itu momen dia makannya agak ke ini. Nah, tetap jaga jarak cowok. Jadi dia punya jangkauan serangan per berapa ukuran dia. Kalau lu mau aman, tetap lu jaga jarak ya, terlalu dekat. Kalau lu terlalu dekat bahaya, apalagi kalau misalnya udah deket tapi nggak ada status apa-apa anjing. Udah deket gak ada status apa-apa ya. Ini nggak berani ular lah gue mah. Selamat nikmati Pong. Udah nggak ada bahasan gua. Ini untuk ularnya sehat sih, gokil. Nggak ada ini, badannya nggak gerenjel. Biasanya kalau gerenjel kayak ada jendol-jendolan, cacingan tuh ular. Ini mah sehat cok, aman. Ini mah uleran bukan cacingan cing. Siapa ular juga bisa cacingan cok. Yang paling parah cacingan anjir. Parah. Sejak kapan gue negrek? Sejak kapan anjir? Binatang itu ada cacingnya cok, bisa cacingan. Ular. Dia kan cacing anjir. Nah, kalau yang paling bahaya itu cacing, tapi cacingnya cacingan. Babi. Babi lagi ini. Cakep ya? Indah banget ya? Tekan timpangannya. Jangan. Ya gila. Bukan apa-apa, takut masuk kopi. Dah, taruh sini cing. Tadi buka aja ya? Ada kicing di bagong. Tuh, kalau gini jelas ya? Jelas gambarnya? Jelas. Gue gak bawa gate. Ribet tadi ngeliatnya kalau bawa gate. Harus pindahin dulu ya game gate-nya. Gue cuma tinggal 3, udah pecah. Mana cing? Intinya satu, cok. Hati-hati sama yang cantik juga bisa berbahaya. Udah segitu aja dari gue mah. Sisanya biar Oppo yang menjelaskan. Sisanya gua, Allahu Akbar. Ya udahlah, tetap stay terus ya di channel kita Gabut on Road. Ya, tolong dong subscribe-nya, like-nya, share-nya, tong poho. Oh ya, Biar apa? ya. Biar apa sih? Biar dia sayang sama lu. Oke. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di Gabut on Road, jangan lupa ya.